Terus makanan dan minuman beralkohol. Makanan dan minuman beralkohol. Beberapa jenis makanan mengandung alkohol yang berasal dari proses fermentasi alami, seperti roti yang mengandung alkohol disebabkan proses adonan yang dicampur ragi. Pada saat roti dipanggang atau dibakar, umumnya alkohol yang terdapat pada adonan tadi menguap atau terurai tanpa meninggalkan bekas sama sekali. Alkohol juga terdapat pada jus buah-buahan, khusus jus anggur kadarnya bisa mencapai 1%. Juga terdapat pada susu dengan kadar terkadang sampai 0,5%. Akan tetapi, minuman ini tidak memabukkan sekalipun dikonsumsi dalam jumlah besar. Hukum makanan ini halal sekalipun mengandung alkohol, karena yang diharamkan adalah makanan yang dalam jumlah besar memabukkan, maka sekalipun jumlahnya kecil tetap diharamkan. Sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ma'askara kasiruhu faqaliluhu haram. sesuatu yang memabukkan dalam jumlah besar, maka hukumnya haram sekalipun dalam jumlah kecil. Kenyataannya, makanan ini tidak memabukkan bila dikonsumsi dalam jumlah besar. Dengan demikian, maka hukumnya halal dan boleh dijual belikan. Dan juga makanan ini sudah ada semenjak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak melarang untuk memakannya. Dengan demikian, hukumnya adalah halal. Nah, sekarang coba lihat tadi. Beberapa jenis makanan mengandung alkohol yang berasal dari proses fermentasi alami, seperti roti yang mengandung alkohol disebabkan proses adonan yang dicampur ragi gitu. Pada saat roti dipanggang atau dibakar, umumnya alkohol yang terdapat pada adonan tadi menguap tanpa meninggalkan bekas sama sekali. Nah, alkohol juga terdapat dalam jus dan seterusnya. Ada 1%. Juga terdapat pada susu dengan kadar terkadang sampai 0,5%. Akan tapi minuman ini tidak memabukkan sekalipun dikonsumsi dalam jumlah besar. Jadi patokannya itu kalau jumlah besar memabukkan, maka ketika diminum sedikit tetap haram. Namun kalau jumlah besar tidak mabuk, maka tidak ada masalah untuk itu. Nah, terus makanan minuman yang ditambahkan alkohol. Alkohol digunakan secara luas dalam industri pangan sebagai zat pewarna, rasa, dan bau agar menarik untuk dikonsumsi. Terkadang sengaja ditambahkan ke dalam makanan dalam jumlah besar, seperti dalam proses pembuatan es krim, berbagai jenis kue, minuman non-alkohol, dan buah-buahan yang dapat memabukkan. Hukum menggunakan alkohol dalam produk makanan diharamkan dalam Islam karena ini melanggar perintah Allah yang memerintahkan seorang muslim untuk menjauhi khamr. Oleh karena itu, para ulama dari berbagai mazhab melarang penggunaan khamr untuk apapun jua. An-Nafrawi, ulama mazhab Maliki, wafat tahun 1125 Hijriah berkata, adapun khamr maka tidak halal digunakan untuk apapun jua dan khamr wajib ditumpahkan. Ibnu Hazmi, wafat tahun 456 Hijriah berkata, barang siapa yang sengaja merendam ikan dengan khamr lalu ditambah garam untuk dibuat muri sejenis lauk, sungguh dia telah durhaka terhadap Allah. Dia wajib diberi sanksi hukuman karena khamr tidak halal digunakan untuk apapun jua. Juga tidak halal dicampurkan ke dalam apapun jua, khamr hanya boleh ditumpahkan. Lihat aja di sini ya. Ada dalam industri makanan sekarang. Hukum menggunakan alkohol dalam produk makanan diharamkan dalam Islam. Ini melanggar perintah Allah dan memerintahkan seorang muslim untuk menjauhi khamar. Oleh karena itu para ulama dari berbagai mazhab melarang penggunaan khamar untuk apapun juga. Jadi kalau ada khamar dalam masakan, nah itu tidak boleh. Nah, terus akan tetapi bila makanan atau minuman tersebut telah dicampur alkohol oleh sebuah pabrik makanan atau minuman seperti minuman cola yang menggunakan alkohol untuk melarutkan zat cola, apakah halal menjual produk yang mengandung alkohol tersebut dan apakah halal untuk dikonsumsi? Nah, sekarang kita lihat ada dua keadaan. Hal ini terbagi dua keadaan. Pertama, alkohol yang dicampurkan ke dalam makanan atau minuman tidak terurai, masih terdapat bau, rasa, atau efek memabukkan. Para ulama sepakat bahwa makanan atau minuman ini tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh diperjualbelikan dan wajib dilenyapkan karena makanan atau minuman ini bercampur alkohol atau khamr yang haram dikonsumsi. Kedua, alkohol yang dicampurkan ke dalam makanan atau minuman telah terurai. Tidak terdapat lagi bau, rasa, warna, dan tidak menyebabkan mabuk manakala makanan atau minuman tersebut dikonsumsi. Kalau yang pertama itu alkohol yang dicampurkan, ini yang tidak terurai ya. Masih terdapat bau, rasa, atau efek memabukkan.
Terus kalau alkohol kedua ini dicampurkan ke dalam makanan atau minuman, telah terurai. Tidak terdapat lagi bau, rasa, warna, dan tidak memabukkan. Terus para ulama? Para ulama berbeda pendapat tentang kehalalan makanan atau minuman jenis ini. Pendapat pertama, menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, makanan atau minuman ini tidak halal karena telah bercampur alkohol atau khamr, dan alkohol atau khamr adalah najis. Maka berarti makanan atau minuman ini telah bercampur najis, hukumnya berubah menjadi najis yang tidak boleh dikonsumsi dan haram diperjualbelikan. Ibnu Abidin berkata, bila setetes khamr jatuh ke dalam air yang tidak mengalir, maka air itu menjadi najis, sekalipun khamrnya telah larut menjadi air. Begitu juga bila setetes khamr jatuh ke dalam panci makanan, makanan tersebut menjadi najis, sekalipun telah larut dalam makanan. Zarkashi, ulama madhab Syafi'i, wafat tahun 794 Hijriah berkata, bila seseorang mencampurkan setetes khamr ke dalam air hingga hilang sifat memabukkannya, lalu ia minum, maka ia tidak dihukumi cambuk karena khamrnya telah larut. Akan tetapi haram hukum meminumnya karena air tersebut telah bercampur najis dan najis haram dikonsumsi. Terus Pendapat kedua, menurut sebagian ulama dalam mazhab Hambali, Abu Yusuf, murid langsung Imam Abu Hanifah, dan Ibnu Hazmi, bahwa makanan atau minuman yang telah bercampur khamr atau alkohol hingga larut atau terurai dalam makanan tidak terdapat lagi bau, rasa, dan tidak ada efek memabukkan khamr atau alkohol, maka hukumnya halal dikonsumsi dan halal dijual belikan. Mereka beralasan bahwa khamr diharamkan karena memabukkan, sedangkan makanan atau minuman yang dicampur khamr atau alkohol kemudian larut atau terurai tidak lagi memabukkan. Ini menunjukkan bahwa khamr telah berubah wujud menjadi zat lain. Dengan demikian, makanan dan minuman yang sejak awalnya adalah makanan yang halal tidak terpengaruhi hukumnya oleh campuran alkohol yang kemudian terurai atau larut. Abu Yusuf, wafat tahun 181 Hijriah berkata, daging yang dimasak pakai khamr hukumnya halal dengan syarat dididihkan, lalu didinginkan, kemudian dididihkan, lalu didinginkan sebanyak 3 kali. Nah, ini yang pakai khamr ini menurut mazhab Abu Hanifah tadi ya, yang mereka katakan makanan atau minuman yang telah bercampur khamr hingga larut atau terurai, tidak terdapat lagi bau, rasa, dan tidak ada efek memabukkan, maka hukumnya halal dikonsumsi dan halal diperjualbelikan. Nah, ini mungkin yang bisa diterapkan kalau ada yang menggunakan rum di sini ya. Kalau pakai pendapat ini misalnya. Terus Ibnu Hazmi berkata, barang siapa yang sengaja merendam ikan dengan khamr lalu ditambah garam untuk dibuat muri sejenis lauk, sungguh dia telah durhaka terhadap Allah. Dia wajib diberi sanksi hukuman, namun apabila hilang bau, rasa, atau warna khamr karena telah larut dan tidak memabukkan, maka hukumnya halal untuk dimakan dan dijual. Ibnu Qudamah berkata, apabila adonan roti dicampur khamr lalu dibakar kemudian dimakan, pelakunya tidak didera karena saat dibakar khamr telah hilang menguap. Ibnu Taimiyah berkata, apabila khamr terurai di dalam air, maka orang yang meminum air tersebut tidak lagi dinamakan meminum khamr. Pendapat ini banyak didukung oleh ulama kontemporer, mengingat zat khamr telah hilang, larut, atau terurai, dan yang ditinggal hanyalah makanan atau minuman yang halal. Sebagaimana khamr murni bila berubah wujud menjadi cuka, hukumnya berubah menjadi halal. Apatah lagi khamr pada makanan atau minuman ini hanya dicampurkan dan bukan bahan dasar. Wallahu alam. Jadi pendapat ulama kontemporer itu katakan campuran khamr ini kalau sudah terurai ya sudah. Namun kalau kita lihat yang ada pada rum pada kue, pembuatan kue, rumnya itu masih ada karena bisa tanyakan saja pada ibu-ibu yang memasak, mereka akan katakan kalau dengan adanya rum atau tidak di situ tetap rasanya berbeda. Berarti ya memang masih ada bekas di situ, sehingga baiknya tetap dihindari untuk menggunakan rum pada pembuatan kue. Nah, sekarang menggunakan obat-obatan beralkohol. Ya, baca. Penggunaan khamr atau alkohol murni sebagai obat. Dari penjelasan sebelumnya diketahui bahwa khamr haram digunakan. Namun, bagaimana hukum menggunakannya untuk mengobati penyakit tertentu? Bila ada suatu obat selain khamr untuk sebuah penyakit, semua para ulama sepakat haram hukumnya menggunakan khamr sebagai obat.
Bila tidak ditemukan obat lain yang cocok untuk penyakit tersebut kecuali khamr, maka para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Nah, saya ingatkan dulu tadi cuka saat ini tidak masalah, terus makanan dan minuman beralkohol. Kesimpulannya ada 2 tadi ya. Lihat ada sudah terurai belum? Kalau belum terurai dari khamar maka tetap haram. Tapi kalau sudah terurai menurut ulama kontemporer menurut ulama kontemporer masih boleh digunakan tadi, mengingat zat khamar telah hilang larut atau terurai, ya, maka makanan atau minuman yang jadi halal.